Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari ilmuwan muslim dalam bidang filsafat dan kedokteran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim di bidang astronomi, matematika, dan kimia. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangan ilmu astronomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan biografi para ilmuwan astronomi, matematika, dan kimia pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karya para ilmuwan astronomi, matematika, dan kimia pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu perkembangan ilmu astronomi, matematika, dan kimia. Bagaimana sih perkembangan ilmu astronomi pada masa dinasti Abbasiyah? Ilmu astronomi terkenal pula dengan sebutan ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet-planet. Sekitar pada tahun 3000 sebelum Masehi, para pendeta kerajaan Babilonia menemukan 12 gugusan bintang. Mereka menganggapnya sebagai lingkaran. Nah, setiap gugusan bintang akan berlalu setelah 30 hari. Penemuan mereka tentang gugusan bintang tersebut melahirkan ilmu geometri, ilmu ukur, ilmu hitung, dan matematika. Dengan menghitung jalannya bulan dihasilkan hari, dan menghitung jalannya matahari dihasilkanlah tanggal, bulan, serta tahun. Dengan demikian, muncullah ilmu penanggalan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ilmu astronomi dikembangkan oleh para ilmuwan muslim karena ilmu tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan beberapa ketentuan agama Islam. Beberapa ketentuan itu diantaranya adalah masalah sholat 5 waktu, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan. Nah, di samping itu, berkembang juga berbagai ilmu eksakta, seperti matematika dan kimia. Dalam bidang astronomi, salah satu ahli astronomi Islam yang terkemuka pada masa Abbasiyah adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia lahir di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Di barat, al-Khawarizmi lebih dikenal dengan nama Algoritmi atau algoritme. Ia adalah seorang ilmuwan muslim ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Beliau adalah ahli matematika penemu angka 0. Selain ahli matematika, beliau juga merupakan ahli astronomi dan merupakan orang pertama yang mengungkapkan teori gravitasi tepatnya 9 abad sebelum diungkapkan oleh Isaac Newton. Al-Khawarizmi telah menyusun banyak buku. Di antaranya, ia menyusun buku tentang waktu perhitungan berdasarkan bayang-bayang matahari, yang mana sampai sekarang cara ini dipakai untuk menentukan waktu sholat. Selain itu, karyanya yang terkenal adalah istilah aljabar, yang diambil dan dipakai dalam matematika dari buku berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, atau ringkasan perhitungan aljabar dan perbandingan. Kitab tersebut merupakan buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Ilmuwan muslim yang kedua yaitu Jabir ibnu Hayyan. Nama aslinya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan. Beliau dikenal sebagai seorang ahli kimia Islam yang termasyhur. Di barat, ia terkenal dengan nama Geber.
Ia lahir di Tus pada tahun 721 Masehi dan meninggal pada tahun 815 Masehi di Kufah. Selain seorang dokter, dia juga terkenal sebagai bapak ilmu kimia dalam Islam. Ia berpendapat bahwa logam seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Beliau juga menemukan zat anti karat, kertas tahan air, tinta yang dapat dibaca di tempat gelap, garam, soda api, dan air raksa. Dia berhasil menulis 80 buku tentang kimia. Di antara karya tulisnya adalah sebagai berikut. Ilmuwan muslim yang ketiga yaitu Umar Khayyam. Umar Khayyam mempunyai nama lengkap Umar ibnu Ibrahim al-Khayyami. Beliau dilahirkan pada tahun 1040 Masehi di Naisabur, Provinsi Khurasan. Ia bersama para sarjana muslim menertibkan hasil penelitiannya berupa tabel astronomi dengan nama Zij Malik Shah pada tanggal 15 Maret 1079 Masehi. Di bidang matematika, ia adalah orang pertama yang secara ilmiah mengklasifikasikan persamaan-persamaan tingkat 1 atau persamaan linear, serta memikirkan kemungkinan dan mengutamakan masalah persamaan pangkat 3 atau kubik yang berpangkal dari persamaan umum. Lalu, seorang ilmuwan barat bernama Pascal mengembangkan rumus tersebut dari buku karya Umar Khayyam yang berjudul Jawami al-Hisab menjadi teori segitiga Pascal yang kita kenal sampai sekarang ini. Wow, keren ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah lebih dulu menemukan teori-teori maupun penemuan-penemuan sebelum ilmuwan barat. Ilmuwan muslim yang keempat yaitu Ibnu Haytham. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri, Al-Misri. Beliau lahir di Basra, Irak sekitar tahun 965 Masehi. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Hazen. Ia dianggap sebagai ahli fisika muslim pertama. Beliau sangat terkenal dengan teori optiknya. Dia membuat bermacam-macam cermin dan lensa, yaitu cembung dan cekung. Sekarang benda-benda tersebut banyak digunakan dalam pembuatan kacamata, kaca spion, dan teropong. Beliau juga merupakan penemu kamera pertama di dunia. Wah, tak nyangka ya. Beliau berhasil membuat kamera obscura, yang prinsip kerjanya dijelaskan secara detail dalam kitabnya yang paling populer, yaitu Al-Manazir. Selain itu, beliau adalah ilmuwan pertama yang menguraikan cara mengamati gerhana matahari. Nah, berikut beberapa buku hasil karyanya. Ilmuwan muslim yang kelima yaitu Nasiruddin At-Tusi. Beliau adalah penemu teori gerakan planet. Dengan konsep heliosentrisnya, ia menempatkan matahari sebagai pusat tata surya di mana ilmuwan sebelumnya, yaitu Ptolemeus, mengungkapkan bahwa bumi sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh matahari. Nah, 150 tahun kemudian teori ini dijadikan pijakan oleh seorang ilmuwan barat yang bernama Nicolaus Copernicus untuk membuktikan bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan bumilah yang mengelilingi matahari. Nasiruddin At-Tusi juga merupakan penemu cara menghitung benda langit dengan angka, yang mana sebelumnya para ilmuwan Yunani mengukur benda langit itu menggunakan perkiraan saja. Wow, hebat ya.
Selanjutnya yang keenam yaitu Al-Batani. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Batani Al-Harani As-Sabi'. Di dunia barat dikenal sebagai Al-Batanius. Beliau lahir di Haran sekitar tahun 858 Masehi. Beliau pernah bekerja di Baitul Hikmah semasa kekhalifahan Al-Ma'mun bersama ahli astronomi yang bernama Sabit Qurrah. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang menemukan gnomon, yaitu alat untuk mengukur waktu. Seiring berjalannya waktu, gnomon dikembangkan menjadi sebuah jam. Beberapa buku karya beliau adalah sebagai berikut. Ilmuwan muslim yang ketujuh yaitu Al-Kanzini. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Abdul Ar-Rahman Mansur Al-Kanzini. Beliau telah mengupas teori gravitasi sebelum Isaac Newton. Selain itu, beliau juga mengulas tentang keadaan air di perut bumi. Nah, beberapa karyanya adalah sebagai berikut. Tokoh ilmuwan muslim yang ke-8 yaitu Al-Farghani. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Khatir Al-Farghani. Di dunia barat, beliau dikenal dengan Faragnus. Pada masa dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun menunjuk Al-Farghani untuk mengawasi pembangunan Nilmeter, yaitu bangunan untuk mengukur kapan terjadinya pasang surut Sungai Nil. Karena sebelumnya Sungai Nil sering mengalami banjir. Nah, dengan dibangunnya Nilmeter, banjir dapat diatasi. Al-Farghani banyak menyusun buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dicetak oleh penerbit di dunia barat. Beberapa karangannya sebagai berikut. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dengan mengetahui tokoh-tokoh ilmuwan muslim serta karya-karyanya dapat menjadikan kita pribadi yang lebih mencintai ilmu, menghargai waktu, dan yang pasti dapat meneladani sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ilmuwan muslim tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.